Ibrani. Ayat pertama yang kita baca Matius pasal 1 ayat 1. Sefer Toledot Yeshua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus putra Daud, putra Abraham. Artinya apa? Jalur penggenapan Mesias tadi lewat Daud, lewat Abraham. Kitab Bumiladi Yesus Al-Masih Ibnu Daud, Ibnu Ibrahim. Saking populernya orang Arab pun karena dia keturunan Abraham. Coba tanya kepada teman-teman kita Muslim ketika sholat. Ya, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nama Ibrahim dipakai. Bukti bahwa namamu akan termasuk. Jadi Alkitab tidak pernah batal. Sekalipun ya jalannya harus berliku. Sarah ingin kembali kepada hukum adat yang oleh Tuhan suruh tinggalkan. Kenapa Tuhan tidak menggenapi janjinya itu di Ur-Kasdim? Kalau saudara-saudara membaca sejarah hukum baru ketahuan. Di sejarah hukum itu jelas sekali. Bahwa apabila ini undang-undang Lipit Istar, undang-undang sejaman dengan Abraham. Apabila seorang istri tidak bisa memberi anak pada suaminya. Ini rumusan sudah keliru. Ya kalau istrinya yang mandul. Kalau suaminya yang mandul bagaimana? Kenapa istri tetap disalahkan? Ini mensubordinasi perempuan di bawah laki-laki. Oleh Tuhan suruh tinggalkan negerimu. Itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis. Termasuk meninggalkan hukum yang tidak adil tadi. Dan Tuhan akan memberikan tatanan baru kepada umatnya yang dipilih melalui Abraham. Tapi baiklah. Kisah Abraham itu selalu menunggu janji Tuhan. Kapan itu tergenapi. Dan dalam budaya Yahudi, Abraham digambarkan tinggal di dalam Firdaus. Sambil dia menunggu kapan firman Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sampai kemudian Yesus ketemu dengan turunannya Abraham, orang-orang Yahudi. Ketika tanya, siapakah dia itu? Kamu itu benar-benar orang Samaria. Kamu kerasukan setan dalam Yohanes pasal 8. Lalu Yesus mengatakan, Abraham bersuka karena ia melihatku. Dia telah bersuka cita karena ia melihatnya. Apa yang disebut Abraham melihat hariku? Leraot yomi. Melihat hariku. Hariku di sini maksudnya Yom HaMashiach atau Yume Masiha, Yume Malka Masiha dalam bahasa Aramik. Yaitu hari Sang Mesias atau masa Sang Mesias. Itu masa penggenapan di mana Tuhan berfirman, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan Yesus mengatakan itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham melihat hariku. Jadi Abraham melihat dari Firdaus. Terima kasih Tuhan. Karena janjimu dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 digenapi. Hari ini Abraham melihat hari Sang Mesias. Orang Yahudi karena dia tidak paham siapa Yesus. Umurmu belum sampai 50 tahun. Karena tingkat kematangan orang Yahudi itu ya. Kalau dalam Pirkei Avot umur 20 itu adalah kematangan fisik. Umur 30 itu kematangan psikis karena dia sudah mulai mengajar di depan umur. Umur 50 itu adalah kematangan untuk memberi nasihat. Jadi usiamu belum sampai kepada tahap sebagai yang memberi nasihat. Dengan siapa kamu akan menyamakan dirimu? Yesus sebagai manusia memang belum berumur 50 tahun karena Kristus sebagai putra Maryam dalam keadaannya sebagai manusia, dia memang terikat oleh ruang dan waktu karena firman menjadi manusia. Tapi sebelum firman menjadi manusia, dia sudah tinggal kekal bersama Allah sebagai firman Allah dan firman itu adalah Allah.
Nah, saudara-saudara, jadi seperti itu. Lalu Yesus mengatakan, jadi itu diungkapkan bahasa yang sangat indah tetapi tajam. Dia mengatakan, amin, amin, amar ana lehon, dalam bahasa aslinya yang dipakai Yesus. Amin, amin, amar ana lehon. Amin, amin, aku berkata kepadamu. Kata amin dalam bahasa Aramaik tetap dipertahankan dalam bahasa Yunani. Amin, amin legumin. Prin Avram kinistai egu eimi. Amin, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Abraham melihat hari Sang Mesias saat itu. Nah, peristiwa Yesus ketika digenapi dan Abraham melihat sendiri dari Firdaus. Itulah yang kemudian dihayati oleh bapak-bapak gereja di bawah bimbingan Roh Kudusnya. Dan itulah yang kita kenal dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu bukan karangannya Bapak Gereja. Bapak Gereja hanya diberikan kemampuan oleh Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudusnya untuk memformulasikan bagi segala zaman. Agar anak-anaknya, keturunannya seperti kita. Tidak sulit-sulit bikin rumusan sendiri. Tapi sudah ada rujukannya. Regula fide kanun al iman. Yesus sudah mengatakan itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama. Itu kata tunggal. Esto onoma dalam nama. Bukan esto onomata dalam nama-nama. Dan dalam satu nama tunggal itu. Esto onomato patros itu iuteko itu agiu pneumatos. Jadi dalam satu nama esto onomato patros Bapa itu iu dan putra itu agiu pneumatos dan Roh Kudus. Makanya di dalam gereja timur yang berbahasa Arab, berbahasa Aramaik itu disebut Beshem Aba, Hubra, Huruha Dehutsa, Hat Allah Hasarira. Amin. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wahid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Itulah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani sebagai puncak dari pewahyuan Allah yang di zaman Abraham dan di zaman Perjanjian Lama menjadi sebuah rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, tapi dengan kedatangan Kristus telah disingkapkan bagi kita. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala masa.